Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Yang kami muliakan para orang tua kami, guru-guru kami, yang kami hormati ketua pengurus masjid beserta seluruh jajarannya, ibu-ibu majelis taklim, dan seterusnya Bapak Ibu jemaah sholat tarawih, rekan-rekan pemuda, adik-adik remaja, dan anak-anak kami para pelajar. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah pertemukan kita malam hari ini, dan kita mohon kepada Allah semoga seluruh amal ibadah kita, puasa kita, tarawih kita, infak sedekah kita, tilawah Quran kita, dan semuanya diterima oleh Allah dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salat dan salam kita mohonkan kepada Allah. Semoga disampaikannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga terlimpah kepada kita umatnya yang senantiasa tunduk taat mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, pada malam hari ini pengurus masjid telah memberikan judul kajian kita pada malam hari ini adalah Ramadan dan nilai-nilai pendidikan. Ramadan dan nilai-nilai pendidikan. Mari bersama kita bahas tema ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita pahami bersama Ramadan tidak hanya bulan ibadah ritual biasa, tapi lebih dari itu, Ramadan adalah syahrut tarbiyah, bulan pendidikan, bulan pelatihan, diklat kita, pendidikan dan pelatihan selama bulan Ramadan ini. Di dalam ibadah Ramadan banyak sekali nilai-nilai pendidikan yang sangat mendalam dan selalu relevan sepanjang zaman. Kalau boleh dikatakan diklat terbaik itu adalah Ramadan. 30 hari atau ada yang 29 hari, siang, malam, pagi, sore, setiap waktu. Paling tidak ada 5 nilai-nilai pendidikan di bulan Ramadan ini. Semoga kelimanya bisa kita jelaskan singkat-singkat. Dan kepada anak-anak kami yang mencatat, sebaiknya dicatat saja dulu 5 hal itu ya. Ada 5 nilai pendidikan di bulan Ramadan. Kita sebutkan 1 sampai 5, kemudian satu-satu kita jelaskan, biar anak-anak kita mudah untuk mencatatnya. Karena kelebihan diklat Ramadan ini semua usia ada Pak ya.
mulai dari balita sampai lansia. Dan para mubaligh, para penceramah harus bisa mengayomi semuanya. Jadi tidak hanya ceramah untuk para orang tua, tapi juga untuk anak-anak, karena mereka butuh juga. Baik, ada 5 nilai pendidikan di bulan Ramadan itu. Yang pertama, pendidikan keimanan dan keikhlasan. Ini poin nomor 1 dan paling utama. Jadi yang pertama adalah mendidik kita untuk meningkatkan keimanan dan keikhlasan. Nomor 2, Ramadan mendidik kita untuk pendidikan kesabaran dan pengendalian diri. Apa nomor 2? Kesabaran dan pengendalian diri. Dilatih kita untuk sabar dan mengendalikan diri. Yang ketiga, Ramadan mengandung pendidikan kepedulian sosial. Yang ketiga, pendidikan kepedulian sosial. Infak, sedekah, beri perbukaan dan sebagainya nanti. Yang keempat, Ramadan juga merupakan pendidikan Al-Quran. Yang keempat, pendidikan Al-Quran. Dan yang kelima, Ramadan juga mendidik kita untuk disiplin dan manajemen waktu. Disiplin dan manajemen waktu, pengaturan waktu. Baik, kalau sudah dicatat, penjelasannya mungkin didengar saja. Yang penting sudah dapat poinnya. Ada 5 pendidikan di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, yang pertama kita rasakan bersama. Dan kita sangat bersyukur sekali Allah beri kesempatan dalam 12 bulan itu ada 1 bulan penuh selama Ramadan. Kita dilatih, dididik untuk meningkatkan keimanan. Dan itu sulit sekali untuk kita temukan di luar Ramadan, Bapak Ibu. Bahkan tidak bisa. Bisa Bapak Ibu bayangkan, setiap malam Bapak Ibu hadir di masjid ini, tarawih, kemudian mendengarkan tausiah. Besok pagi subuh juga mendengarkan tausiah pula. Di rumah kita baca Al-Quran, zikir. Itu nggak bisa dilaksanakan di luar Ramadan. Jangankan tiap malam. Sekali sepekan aja Bapak Ibu, wirid pekanan itu. Berapa yang hadir? Tidak berapa orang itu, Bu. Ibu-ibu MTI, Majelis Taklim pun juga demikian. Tapi kalau Ramadan datang, Allah gerakkan jiwa raga kita. Allah ringankan tangan kaki kita. Allah ringankan lisan kita. Allah ringankan telinga kita untuk mendengarkan tausiah-tausiah. Alhamdulillah bersyukur sekali kita ada Ramadan ini. Dan tujuan utama kita puasa Ramadan, sebagaimana yang Allah firmankan tadi, yang sering kita dengarkan juga, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa dalam arti kata kita merasa selalu diawasi oleh Allah, muraqabatullah. Allah punya petugas malaikat atid dan raqib senantiasa mencatat amal baik, amal buruk kita. Dan selama Ramadan dilatih itu semuanya. Baik kita sendirian maupun bersama, baik di tempat yang sepi maupun di tempat yang ramai. Kita tidak akan menipu, kita tidak akan memalsu. Kita puasa. Yang tahu hanya kita dengan Allah, kita tidak mau berbuka. Ini menunjukkan nilai keimanan itu melekat dalam diri kita. Siapapun mereka, walaupun anak-anak, mereka nggak mau berbuka di kamar. Mereka nggak mau berbuka di kamar mandi atau di mana saja. Karena mereka yakin dia berpuasa, dilihat, diawasi, dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keimanan. Dan semuanya itu tidak ada tujuan lain kecuali ikhlas lillahi ta'ala. Rasulullah ingatkan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban
ghufir lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah dengan keikhlasan, maka Allah akan ampuni segala dosanya yang telah berlalu. Masya Allah, tabarakallah. Selama sebulan kita dilatih sedemikian rupa, harapannya nanti lepas dari Ramadan, keimanan dan keikhlasan itu melekat dalam kehidupan kita. Baik. Poin yang kedua, Ramadan mendidik kita untuk sabar. Betul? Sabar menahan lapar. Sabar menahan haus. Sabar menahan emosi. Dalam satu hadis yang sahih Rasulullah ingatkan, asyam junnah. Asyam junnatun. Junnah itu artinya perisai, benteng, tameng. Puasa adalah benteng. Puasa adalah perisai. Fala yarfus wala yajhal. Oleh karena itu jangan berkata-kata kotor dan jangan bertindak bodoh. Wa in imru'um qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaimun. Inni shaimun. Apabila ada orang yang mengajak kamu bertengkar, berkelahi, maka katakanlah sesungguhnya aku sedang berpuasa. Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Marratain kata Rasulullah. Ulangi 2 kali, nggak cukup 1 kali. Ini menunjukkan bahwa Ramadan tidak hanya menahan lapar dan haus saja, tapi mengendalikan emosi, mengendalikan hawa nafsu. Ini dilatih selama sebulan ini. Oleh itu kata Rasulullah, laisa syiyam, bukanlah puasa itu hanya menahan lapar dan haus saja, tapi puasa itu juga menahan segala ucapan dan tindakan. Pelatihan yang seperti inilah yang akan kita rasakan, yang akan disampaikan oleh para buya, para ustadz kita, kepada semua kita, siapapun kita. Pendidikan akhlak yang seperti ini akan terus menjadi pembiasaan karakter kita. Sehingga kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian, orang yang kuat itu bukan orang yang badannya bedagok, orang yang suaranya keras, orang yang petantang-petenteng kian kemari. Nah, itu orang kuat tuh. Orang yang kuat itu siapa? Orang yang mampu mengendalikan diri. Yang pendekar itu kan menang tanpa laga, ya. Yang dikatakan pendekar itu dia menang tapi nggak ada bertengkar, ada berkelahi. Ini dilatih selama kita Ramadan ini. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, pendidikan kepedulian sosial. Ini jelas sekali. Sekali lagi, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, untuk berinfak. Alhamdulillah kita Ramadan ini setiap malam berinfak. Setiap subuh kita berinfak. Setiap malam diumumkan. Dan alhamdulillah baru 5 malam kita sudah terkumpul 20 juta. Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Dan ini sekali lagi sungguh sangat sulit didapatkan di luar Ramadan. Dorongan keimanan kita, dorongan kepedulian kita selama Ramadan ini sangat luar biasa. Allah sediakan waktu sedemikian rupa. Dan motivasi bagi kita semuanya sebagaimana yang sudah kita ketahui juga, apa kata Rasulullah? Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'an. Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa saat dia berbuka, maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Masya Allah, Allahu Akbar. Ini memotivasi kita untuk berbagi.
Puasa, menahan lapar dan haus, kita merasakan banyak penderitaan orang-orang yang kesulitan. Saat berbuka dianjurkan sedemikian rupa kita bisa berbagi dengan teman, dengan tetangga. Dan pahalanya Allah sediakan sedemikian rupa luar biasanya. Yang keempat adalah pendidikan Al-Quran. Masya Allah, ini tanpa kita sadari, selama Ramadan, siang, malam, pagi, sore, telinga kita sudah dilatih sedemikian rupa mendengarkan tilawah Al-Quran. Dan Ramadan adalah syahrul Quran. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkannya Al-Quran, ya, petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk itu serta menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Dan selama Ramadan Rasulullah mencontohkan beliau tilawah Al-Quran, beliau mengkhatamkan Al-Quran di hadapan malaikat Jibril. Sehingga tersusunlah Al-Quran sebagaimana yang kita baca hari ini. Al-Quran kita baca hari ini, itu susunannya adalah susunan yang dibaca Rasulullah di hadapan malaikat Jibril pada bulan Ramadan. Dan ini sangat dianjurkan kepada kita semuanya, selama Ramadan itu kita disunahkan mengkhatamkan Al-Quran minimal 1 kali. Usahakan kita membaca Al-Quran di rumah kita masing-masing, usahakan khatam minimal 1 kali aja. Syukur kalau bisa 2 kali atau 3 kali. Sehingga Ramadan itu betul-betul menjadi wadah untuk meningkatkan intelektual dan spiritual melalui Al-Quran ini. Dan yang terakhir, Bapak Ibu semuanya, sama kita pahami semuanya, disiplin. Kalau ingin lihat orang yang disiplin, lihat orang yang berpuasa. Tidak ada orang yang berbuka itu terlambat. Bapak Ibu, ada yang berbukanya terlambat. Menunggu berbuka. Begitu Allahu Akbar, semua kita langsung serentak untuk berbuka, minum. Bahkan belum azan pun kita sudah siap-siap, sirine bunyi. Disiplinnya sangat luar biasa. Sahur pun juga demikian. Kalau sudah terdengar azan subuh, ada yang berani sahur? Enggak ada yang berani. Kalau sudah azan subuh, tutup. Kalau masih 10 menit sebelum subuh, itu baru lampu kuning. Aba-aba, persiapan supaya berhenti. Tapi yang berhenti sebenarnya adalah ketika azan subuh. Kalau sudah azan subuh, enggak ada lain. Ya, niat saja yang ada, nawaitu soma godin anadain gitu ya. Aku niat puasa esok hari. Enggak berani kita makan. Disiplin yang sangat luar biasa dilatih pada kita, mengatur waktu juga sedemikian rupa. Inilah nilai-nilai pendidikan yang Allah berikan selama bulan Ramadan. Semoga semua kita mendapatkan pendidikan ini secara sempurna, sehingga kita nanti menjadi orang-orang yang insanul kamil, manusia yang sempurna di hadapan Allah. Ningkat keimanan kita, ningkat keikhlasan kita, ningkat kesabaran kita, sehingga betul-betul kita menjadi la'allakum tattaqun. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma